Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tobat Official dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang muslim meninggal dunia, syariat Islam mewajibkan umat muslim yang masih hidup untuk mengurus jenazah, dimulai dari memandikan, mengafani, menyolati, sampai menguburkannya. Menguburkan jenazah merupakan prosesi terakhir dalam mengurus jenazah. Menguburkan jenazah juga termasuk bentuk penghormatan seorang muslim kepada saudaranya yang telah meninggal. Akan tetapi, beberapa kasus sering dijumpai adanya aksi membongkar dan memindahkan suatu makam, meskipun jenazah tersebut telah dikuburkan dalam waktu yang cukup lama. Dalam pandangan Islam, hukum membongkar dan memindahkan makam adalah terlarang. Sementara sesuatu yang terlarang bisa menjadi dibolehkan jika ada alasan yang dapat dibenarkan menurut syariat Islam. Hal ini karena Islam sangat memuliakan manusia, bahkan ketika manusia tersebut sudah meninggal. Lalu, manakah hukum Islam yang membolehkan membongkar dan memindahkan makam? Dan apa saja syarat dibolehkannya membongkar dan memindahkan makam? Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya tentunya hanya di channel Tobat Official. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar tetap menyampaikan informasi Islam. Hukum membongkar dan memindahkan makam telah disebutkan dalam kitab Al-Fiqh Al-Madzahib Al-Khamsah karangan Muhammad Jawad Muqniyah. Tentang semua ulama mazhab sepakat bahwa membongkar kuburan itu adalah haram, baik mayat tersebut masih anak kecil ataupun orang dewasa, gila maupun berakal, kecuali untuk mengetahui ada tidaknya dan telah jadi tanah atau penggalian ulang itu bertujuan untuk kemaslahatan mayat. Dalam buku himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI dijelaskan bahwasanya hukum memindahkan jenazah diperbolehkan jika memang sekiranya ada pertimbangan lain. Pertimbangan yang dimaksud tersebut tentunya ialah perkara yang diperbolehkan dalam syariat. Hal ini mengingat hukum memindahkan jenazah yang telah dimakamkan menurut sebagian besar ulama ialah diharamkan. Sedangkan menurut Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, dalam hal ini tentu ada perbedaan antara kuburan orang-orang Islam dan kuburan orang-orang kafir. Hukum membongkar kuburan muslimin tidak diperbolehkan kecuali setelah lumat dan menjadi hancur, sebab membongkar kuburan tersebut menyebabkan koyak atau pecahnya jasad mayit dan mematahkan tulangnya. Hal ini didukung dengan sabda Rasulullah SAW, mematahkan tulang orang yang mati seperti halnya mematahkannya ketika ia masih hidup. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi sahabat, seorang mukmin akan tetap terhormat meski setelah kematiannya, sebagaimana ia terhormat ketika hidupnya. Terhormat di sini tentunya dalam batasan-batasan syariat. Adapun tentang membongkar kuburan orang-orang kafir, mereka tidak memiliki kehormatan semacam ini sehingga diperbolehkan membongkarnya. Syarat dibolehkannya membongkar dan memindahkan makam dijelaskan oleh Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Kasyifatus Sajak. Terdapat 4 syarat yang dibolehkannya membongkar dan memindahkan makam, yaitu: pertama, mayat yang telah dikubur namun sebelumnya tidak dimandikan, maka wajib hukumnya menggali kembali kuburan tersebut untuk kemudian diambil dan dimandikan mayatnya dengan catatan kondisi mayat masih belum berubah, belum berbau. Kedua, bila mayat yang telah dikubur ternyata tidak dihadapkan ke arah kiblat, maka wajib hukumnya menggali kembali kuburan tersebut untuk kemudian si mayat dihadapkan ke arah kiblat. Ini juga dengan catatan bila si mayat masih belum berubah kondisinya. Ketiga, bila ada harta, semisal perhiasan cincin atau lainnya yang ikut terkubur bersama mayat, maka wajib hukumnya membuka kembali kuburan untuk mengambil harta tersebut. Meskipun kondisi si mayat telah berubah, baik pemilik harta tersebut memintanya ataupun tidak. Bagaimana bila harta yang ikut terkubur
itu sebelumnya ditelan oleh si mayat ketika masih hidup. Bila harta tersebut milik pribadi si mayat, maka kubur tidak harus digali lagi. Namun bila harta yang ditelan itu milik orang lain dan menuntut untuk dikembalikan, maka kuburan mesti digali lagi. Perut si mayat dibedah, dikeluarkan hartanya dan dikembalikan kepada si pemilik. Namun bila ahli waris mau menanggung untuk mengembalikan harta tersebut, maka hal itu tidak perlu dilakukan menurut pendapat yang muktamad. Keempat, mayat perempuan yang sedang mengandung dan dimungkinkan janinnya masih hidup, maka wajib menggali kembali kuburannya. Kemungkinan janin hidup ini bila usia kandungannya sudah mencapai 6 bulan atau lebih. Jika sejak sebelum dikubur diketahui ada janin yang ada kemungkinan masih hidup, maka wajib hukumnya membedah perut si mayat sebelum dikubur. Namun, jika berdasarkan pendapat ahli tidak ada harapan hidup bagi janin, maka haram membedah perut si mayat. Masih menurut Syekh Nawawi Al-Bantani bahwa sesungguhnya masih banyak alasan yang diperbolehkan guna menggali lagi kuburan jika memang hal itu darurat dan memang dibutuhkan. Umpamanya kuburan digali kembali guna mayatnya diotopsi untuk memecahkan sebuah kasus hukum. Syarat lain yang membolehkan makam dipindah yakni jika adanya uzur yang dibenarkan secara syar'i sehingga dibolehkan memindahkan makam. Pertama, pemindahan dilakukan demi kemaslahatan jenazah. Sekalipun telah berwujud mayat, agama tetaplah memperhatikan kondisi yang layak untuk orang meninggal tersebut. Islam membolehkan makam dipindahkan apabila dianggap terjadi kondisi yang bisa mengganggu makam. Contohnya, seperti keluar air dari dalam tanah kuburan, tanah longsor yang membuat makam rusak, atau mencegah gangguan hewan buas yang mengais tanah makam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Al-Fatawa mengatakan tidak boleh mengeluarkan mayat dari kuburannya kecuali karena kebutuhan mendesak. Misalnya ada sesuatu yang mengganggu mayat sehingga harus dipindahkan ke tempat lain. Sebagaimana pada sebagian sahabat, jenazahnya dipindahkan karena sebab semacam ini. Kedua, jenazah yang dimakamkan di tanah milik orang lain yang belum mendapatkan izin. Contohnya, tanah gasap atau didapat dari mengambil hak orang lain tanpa izin, atau memakamkan di tanah orang tapi pemilik tanah tersebut tidak rela sejak awal sehingga dibolehkan untuk memindahkan makam ke tanah yang lain. Tiga, pemindahan untuk kemaslahatan umum. Contohnya, tanah akan digunakan untuk memperluas bangunan masjid, perluasan jalan, atau untuk kebutuhan umum yang sangat mendesak. Disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang kisah pembangunan Masjid Nabawi. Beliau mengatakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membangun masjid. Beliau mengutus seseorang untuk menemui Bani Najjar dan menanyakan berapa harga tanahnya. Masyarakat Bani Najjar mengatakan, "Demi Allah, kami tidak menginginkan uang sedikit pun dari tanah tersebut selain Allah." Anas mengatakan, di tanah tersebut terdapat kuburan orang musyrik. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membongkar kuburan tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Sementara kondisi yang sering terjadi di negara ini ialah pemindahan makam karena perbedaan pandangan politik. Sahabat, kondisi ini tidaklah termasuk uzur yang dibenarkan dalam syar'i. Wallahu a'lam bishawab, karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa pengamalan bagaikan pohon tak berbuah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.